Pak G. Maaf saya lambat membaca kartu Pak ya. Kemarin mau saya buka, tiba-tiba ada tamu datang, jadi saya nggak baru sempat ini buka. Minta maaf ya Pak. Pak G, kartunya tentang Anda. Ini ada sesuatu hal yang nggak seimbang, yang tidak mendapatkan Bapak hari ini, atau keadaannya sedang tidak seimbang karena di sini nggak jelas, tidak tahu harus apa dan ini penyebabnya apa, tidak mendapatkan informasi. Jadi di sini nggak tahu harus berbuat apa. Ini tentang masalah rumah tangga Bapak, tentang kedepannya bagaimana, tentang keberuntungan Bapak, tentang perasaan Bapak, tentang penyesalan Bapak, ketidakadilan di dalam rumah tangga ini. Apa yang terjadi? Ada langsung keluar karma. The Magician. Oke, Pak, saya paham. Jadi di sini ini ada urusannya dengan leluhur. Di sini ada urusannya dengan kartu ini menunjukkan apa yang terjadi ya. Ini kegalauannya Bapak. Ya, kegalauannya Bapak, apa yang harus saya lakukan? Kenapa tidak seimbang? Terus di sini saya nggak mau Bapak itu meniupkan trompet. Saya ndak mau stres, saya nggak mau mikirin hal-hal yang nggak jelas, saya nggak tahu salah saya apa, dan di sini karena Bapak nggak seimbang, karena Bapak nggak tahu harus apa, saya ini salah apa gitu loh, kenapa istri diam gitu loh. Dan di sini ini tidak ada kejelasan. Nah, di sini ada kartu karma, Pak. Di sini ada kartu karma tentang Four of Pentacles. Kita dulu. Di sini ada apa yang istri Anda itu rasakan, itu apa yang beliau lihat. Jadi ya Pak, di dalam hubungan ini dia bisa merasakan apa yang ada di pikirannya Bapak. Dia ngambek karena melihat apa yang ada di pikirannya Bapak. Dia ngambek karena dia melihat Bapak masih menggenggam sesuatu dari masa lalu. Dia ngambek karena urusan leluhur. Kenapa urusan leluhur? Karena urusan leluhur, istri Bapak dahulunya adalah orang ketiganya dari siapa yang Anda pikirkan di dalam ingatan Bapak yang begitu kuat itu. Jadi ibarat kata istri Bapak ini lagi kesurupan cinta leluhur, dan Bapak lagi kesurupan cinta leluhur juga bersama si orang yang Bapak pikirkan itu, yang Bapak tanyakan ini kelihatan di sini, Pak. Jadi istri itu menangkap kalau di dalam cinta leluhur, apa yang Bapak pikirkan istri tahu, orang sana pun tahu. Nah, Bapak nggak menutup pikiran, Bapak nggak menutup perasaan, Bapak biarkan kerinduan ini, dan ini ditangkap oleh istri. Karena di sini istri sebagai orang ketiga, dia merasa terzolimi, ibarat kata gitu.
Dia terzolimi oleh posisinya saat ini di orang pertama, tapi di leluhur dahulu dia sebagai orang ketiganya. Sehingga ini bingung, kacau. Ini adalah proses pembayaran karmanya istri kepada siapa yang Bapak pikirkan itu. Karena leluhur istri itu mencuri Bapak dari istrinya. Paham Pak? Kebalik ini, posisi kebalik. Leluhurnya dia sekarang berada di posisi istri. Sehingga istri si leluhurnya istri harus merasakan bagaimana perasaannya pasangan Anda dicuri gitu loh. Jadi ini pembayaran karmanya si istri sebenarnya. Nah, di sini dia menangkap bahwa Bapak juga belum melupakan orang itu. Karena leluhurnya dia memberikan vision, memberikan rasa cemburu. Nine of Road. Four of Pentacle. Jadi ibarat kata apa yang Bapak pikirkan ini ketangkep basah sama istri yang bisa melihat apa yang ada di pikiran Bapak. Dia ngambek tapi nggak bisa ngomong karena tidak ada bukti. Dia mau ngomong nggak bisa, tapi dia di sini melihat gitu loh bahwa Bapak masih mempertahankan feeling kepada orang lama. Dan ini muncul Page of Pentacle. Dan ini muncul sesaat setelah perasaan Bapak kepada energi orang lama Bapak itu begitu kuat terasa di hati Bapak. Itulah saat si leluhur-leluhur ini masuk ke dalam hati kalian. Ya, jadi ini sebabnya istri ngambek karena dia melihat Four of Cup dan dia nggak mau gitu loh. Dia nggak mau kehilangan, dia nggak bisa ini dua-dua sama-sama bingung mau menjelaskan saya dari mana, karena ini adalah energi leluhur. Si istri juga bingung, tapi dia nggak bisa menerima kenyataan Bapak di dalam pikirannya itu Bapak berselingkuh gitu loh. Di dalam pikirannya dia yang ditiupkan oleh si leluhur adalah Bapak berselingkuh. Ya, ini kejadian yang sama persis dilakukan oleh kejadian yang sama terjadi kepada, nah kan, kejadian yang sama ini Bapak King of Cup, Five of Cup, bingung, Eight of Pentacles, Hierophant, Knight of Pentacles, Five of Swords, Four of Rods. Maunya stabil, tapi ini dari orang maunya tenang gitu loh. Nunggu ini kapan gitu loh siklus ini siklus ya. Nunggu kapan ini istri saya normal gitu ya. Ini nggak bisa normal, Pak. Bapak harus keluar dari. Jadi ibarat kata ini kesurupan, ya Pak. Ini kesurupan energi leluhur yang dimana zaman dahulu leluhurnya istri adalah sebagai orang ketiganya. Sedangkan orang di mana Bapak memikirkan itu di zaman dahulu, di zaman leluhur, beliau adalah istrinya. Nah, ini posisi ketuker. Istri sebagai orang pertama, sehingga dia sakit hati. Dia merasakan sakit hati yang sama seperti saat si leluhurnya dia yang mengambil ya, leluhurnya orang pertama ini gitu. Jadi ini pembayaran karma karena zaman dahulu mengambil, sekarang diambil gitu loh. Dan ini cuma berada di dalam pikiran saja. Dia mau ngomong tidak ada bukti. Tapi begitu kuat mengganggu dia. Dia orang lagi kesurupan gimana sih Pak gitu loh. Itu bukan dia. Itu energinya orang di zaman dahulu leluhur Bapak yang ada di belakang kembar jiwa Bapak, yang ada di belakang Bapak.
apakah bisa diteruskan? Ini harus keluar dulu energi leluhurnya. Ini harus di-groundkan dulu kepada Tuhan, kepada Allah. Setelah ini semua perjalanan, ya ini adalah pembayaran karmanya dia. Pembayaran karmanya Bapak. Dan juga orang ketiganya, yang saat ini menjadi orang ketiga zaman dahulu adalah istri. Sehingga Bapak begitu kuat kepingin menghubungi. Kenapa gitu loh? Karena tombol pencet nya leluhur ini nyala semua. Jadi ini hanya bisa diselesaikan dengan cara apa? Bapak menutup pikiran, Bapak menutup perasaan, Bapak minta maaf ke leluhurnya istri, Bapak minta maaf ke leluhurnya si orang di dalam pikiran Bapak, dan memberikan energi hidup Bapak hanya kepada Tuhan. Kenapa? Karena ini harus segera di-groundkan. Karena apa? Kedua perempuan ini cakar-cakaran di alam gaib. Nanti tiba-tiba dia sakit karena diserang oleh leluhur istri. Karena Bapak memikirkan leluhur istri merasa cemburu. Diseranglah. Ini istri pertama, istri kedua, ibarat kata gitu di alam leluhur loh, Pak. Nah, ini harus dihentikan dengan cara apa? Tidak memberikan energi kepada keduanya. Diputus kutuk dan karmanya. Karena ini menurun ke anak Bapak. Ini layak dipertahankan atau tidak? Layak, Pak. Karena ini bukan dia. Kelanjutannya bagaimana dengan anak-anak? Justru Bapak harus memutus karena ini menurun ke anak kalau Bapak tidak selesaikan. Dan anak akan menjadi dewasa oleh karena pengalaman spiritual dari orang tuanya ini. Anak akan belajar untuk kuat. Karena anak Bapak juga anak masa lalu, anak jiwa tua. Jadi Bapak ini jiwa tua, istri ini jiwa tua. Orang ketiga Bapak yang ada di pikiran Bapak itu jiwa tua. Pernah hidup di masa lalu, pernah ketemu, pernah jadian, pernah terjadi masalah. Apakah ini layak dipertahankan? Dipertahankan, Pak. Tapi Bapak tidak boleh berharap. Harus menutup pikiran, harus menutup perasaan. Ini adalah caranya Tuhan untuk Bapak menutup semua koneksi. Perjalanan jiwa Bapak harus dimulai. Karena ada maksud Tuhan dari semuanya ini. Diketemukan kembar jiwanya, dilihat leluhurnya, minta maaf sama leluhurnya istri, minta maaf sama leluhurnya. Orang ketiga zaman dahulu ini posisi terbalik. Zaman dahulu orang ketiga Bapak adalah istri Bapak. Sehingga perasaan ini begitu kuat, gak mau hilang. Karena Bapak tahu, Bapak terhubung dengan sesuatu hal yang benar-benar dahsyat gitu loh. Gak bisa Bapak hindari. Nah justru itu tantangannya. Untuk Bapak melepaskan hati yang sakit ini kepada Tuhan. Lepaskannya kepada Tuhan. Diputus kutuk dan karmanya leluhurnya. Karena ada kesalahan yang Bapak lakukan di masa lalu, sehingga orang pertama dan orang kedua ini cakar-cakaran. Nah sekarang cakar-cakaran lagi, Pak, tapi di alam goibnya leluhur. Ntar kalau Bapak mungkin ngontak si sana, salah satu pasti ada yang sakit, entah istri Bapak atau orang sana yang sakit. Karena ini perang gaib. Kalau leluhur itu perang gaib, perang di alam ini diteruskan lagi sekarang, belum selesai zaman dahulu. Mungkin salah satu meninggal, mungkin istri Bapak dahulu meninggalnya ngenes gitu loh. Karena mati ditinggalkan kayak gitu. Karena hidupnya terlunta-lunta setelah Bapak meninggalkan dia dengan orang ketiga. Nah itu ada pembayaran karma yang belum selesai. Yang zaman dahulu leluhur Bapak meninggalnya belum meminta maaf. Nah ini diteruskan sekarang. Ini perjalanan pembayaran karma leluhurnya istri, Bapak, dan orang ketiga. Gitu Pak. Ya, ini layak dipertahankan. Ini hanya harus melekat kepada Tuhan. Gitu Pak. Jadi ini harus diputus. Kutuk dan karmanya. Harus diputus dari pikiran. Bapak santai saja, istri mau ngapain, biarin aja.
Tapi Bapak juga tidak boleh terikat kepada si PR-nya adalah melepaskan, memutus pikiran dari dan perasaan dari orang ketiga, karena ini cemburu. Dan kecemburuan yang sama yang dilakukan oleh istri di zaman dahulu karena kedatangan orang ketiga, ini dia lakukan. Gitu, Pak. Ini dia nggak sadar, Pak. Dia begitu tuh nggak sadar, bukan dia. Dia tidak bisa, orang-orang yang kesurupan cinta leluhur ini tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bisa tiba-tiba dia pergi meninggalkan, misalnya dia misalnya dia jatuh cinta dengan orang lain gitu ya, atau bapak lah, tiba-tiba bapak itu begitu kuat untuk ke sana dan benar-benar terpengaruh gitu ya, untuk segera mendatangi orang yang di dalam pikiran bapak akan tega meninggalkan anak istri gitu. Yang terjadi seperti itu. Ada banyak sekali orang tua yang tiba-tiba pergi meninggalkan anaknya, istrinya, rumahnya hanya untuk orang ketiga. Nah, ini bapak akan segera lakukan. Tapi pembayaran karmanya terlihat di istri, sehingga istri yang bingung gitu loh. Bapak juga bingung, anak-anak juga bingung gitu. Nanti kalau bapak menceraikan, nanti bapak nggak bisa cerai, artinya bulet aja gitu loh. Muter-muter aja jalannya, karena ini pembayaran karma, bukan untuk jadi-jadian. Untuk bapak semakin tinggi kepada Tuhan, untuk bapak ketemu soul journey-nya sendirian, ketemu perjalanan jiwa bapak harus melakukan perjalanan jiwa sendirian. Ya kumpul bersama keluarga nggak apa-apa, artinya bapak menutup semua pikiran dan perasaan untuk orang lain kecuali Allah gitu. Ini perjalanan soul journey bapak harus segera dimulai untuk menetralisir hubungan leluhur, bapak powernya. Karena bapak yang terhubung dengan saya, bapak powernya. Gitu, Pak. Ya, Pak ya. Oke. Ini orang yang sana juga jadi kepikiran bapak terus, tiba-tiba rindu, karena bapak memikirkan, koneksinya itu dari telepati, dari pikiran, Pak. Bapak itu bisa telepati, mulut bapak mantra, pikiran bapak itu seperti pintu gitu loh. Sehingga orang lain bisa juga melihat bapak keluar masuk pintu. Apa yang bapak pikirkan, istri tahu. Apa yang bapak pikirkan, si orang ketiga tahu, karena bapak tidak menutup energi. Ini soal energi, karena bapak bukan orang biasa, Pak. Kalau ada energi leluhur seperti ini bapak bukan orang biasa, bukan orang biasa. Gitu, Pak. Ya, Pak, ini yang bisa saya bacakan dari kartu bapak. Hubungan bapak baik-baik saja. Bapak hanya harus melampaui segala permasalahan ini bersama Tuhan. Ya, itu jawaban saya. Terima kasih, Pak.